Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video termodinamika dengan pokok bahasan yang keenam, yaitu proses spontan. Nah, sebelumnya kita akan membedakan dulu untuk proses ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan proses spontan dan ada proses yang tidak spontan. Yang membedakannya, ciri utama dari proses spontan yaitu perubahan entalpinya kurang dari 0, entalpi standarnya ya. Dan perubahan entropinya, entropi standar ini lebih besar daripada 0. Sementara untuk proses yang tidak spontan yaitu kebalikannya. Jadi perubahan entalpi standarnya yang lebih besar dari 0 dan perubahan entropi yang standarnya kurang dari 0. Jadi di sini yang delta H entalpi, yang delta S ini entropi. Nah, kaitannya dengan proses spontan, kalau di dalam persamaan kimia nanti konsentrasinya itu akan lebih besar ke arah produk atau bergeser ke arah produk. Sementara untuk proses yang tidak spontan, konsentrasinya itu lebih besar ke arah yang reaktan. Ini nanti juga antara proses spontan dan tidak spontan ada yang namanya konstanta keseimbangan atau konstanta kesetimbangan ya. Dalam proses yang spontan punya konstanta kesetimbangannya itu lebih besar daripada 1. Sedangkan untuk proses yang tidak spontan konstanta kesetimbangannya kurang dari 1. Kalau sama dengan 1, yaitu berarti berada pada kondisi kesetimbangan. Oke, kaitannya dengan proses spontan, sebetulnya ya spontan sesuai dengan kata-katanya berarti ini terjadi secara langsung. Jadi di sini suatu proses yang berlangsung dengan sendirinya, tanpa pengaruh dari luar. Sehingga cukup jelas ciri utama dari reaksi spontan, yaitu terjadi sendirinya. Nah, seperti ini contohnya, gelas dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu. Nah, ini kan gelas kaca ya. Maka saat sampai ke lantai, dia akan pecah. Nah, itu terjadi dengan sendirinya. Kemudian, contoh atau ciri yang keduanya, yaitu reaksinya irreversible. Tidak bolak-balik. Nah, kalau bolak-balik berarti tidak spontan. Nah, berikut contoh reaksi spontan mulai dari kondisi awal sampai kondisi akhirnya ya. Untuk kondisi awal, misalkan di sini ada suatu gas berada di dalam suatu wadah yang tertutup dan ini ada penutupnya atau piston ya. Pada saat pistonnya ini dilepas, maka secara spontan gas akan menyebar, mengisi ruang yang kosong di sebelah kanannya. Jadi penuh. Ini contoh kasusnya yaitu pada saat parfum menyebar. Pokoknya gas ya di sini menyebar. Ini spontan. Kemudian ini contohnya es. Pada suhu 25 derajat Celcius ini misalkan es baru dikeluarkan pada suhu ruang, maka secara spontan akan meleleh menjadi zat cair, menjadi air di sini ya. Contoh lainnya lagi di sini ada suatu zat cair ya. Kalau dia itu nanti akan mengalami penguapan, ini otomatis ya. Kalau ini suhu tinggi mengalami proses penguapan. Atau ini ada perak pada suhu 75 derajat dengan 25 derajat. Maka akibat adanya kalor di sini, nah suhunya pada saat kesetimbangan ini akan otomatis. Jadi ya ini transfer ke sini, yang lebih rendah ini akan menerima. Jadi ini secara otomatis jadi masing-masing suhunya 50 derajat. Oke, contoh lainnya untuk reaksi spontan. Nah, ini misalnya suatu logam atau batang besi dipanaskan. Nih.
bagian ujung yang panas ini kan suhunya lebih tinggi, maka otomatis panasnya itu energinya akan ditransfer ke ujung yang suhunya lebih rendah. Nah, ini terjadi secara spontan. Atau tinta, nih, diteteskan ke dalam jas cair, otomatis akan menyebar. Itu spontan juga. Contoh yang lainnya, ini misalkan sukrosa atau gula dicampurkan ke dalam air, ya, maka akan larut secara spontan. Atau ada aseton, ya, kalau dibuka tutupnya ini, maka otomatis akan menyebar memenuhi seluruh ruangan. Jadi ini proses yang terjadi secara spontan. Atau contoh alamnya, air dari tempat yang lebih tinggi akan otomatis jatuh ke tempat yang lebih rendah. Sama halnya seperti panas, ya, mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kemudian ini air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu proses-proses yang terjadi secara spontan. Contoh lainnya lagi, di sini perbandingan antara yang spontan dengan yang tidak spontan. Misalnya nih, ini batu atau bola dari tempat yang tinggi menuju bagian yang lebih rendah, ini menggelinding sendirinya. Terjadi secara spontan. Sementara kalau batunya itu sudah ada di bawah, ingin ke atas tidak akan bergerak sendirinya. Tentu saja harus ada yang memindahkan atau yang mendorong. Nah, orang yang mendorong ini berarti gaya dari luar batu. Sehingga proses ini karena ada gaya dorong, tidak terjadi sendirinya, ini prosesnya tidak spontan. Kasus yang lainnya lagi nih. Di sini ada contoh rantai besi misalnya, ya. Nih. Ini asalnya besi, kalau dibiarkan di udara terbuka terkena O2 dan H2O, maka lama-kelamaan akan berkarat. Nah, ini otomatis terjadi dengan sendirinya. Jadi dari besi menjadi karat itu terjadi secara spontan. Dan sebaliknya, kalau sudah berkarat, ingin kembali jadi besi lagi, ini tidak bisa otomatis dengan sendirinya. Maka prosesnya disebut proses yang tidak spontan. Kemudian, kasus yang lainnya. Nah, di sini ada grafit, kemudian ada intan. Nih, ya. Ini secara simbolnya. Kalau dari intan menjadi grafit, itu terjadi secara spontan, langsung. Dan tentu saja kebalikannya, dari grafit untuk menjadi intan itu butuh proses, jadi tidak spontan. Nah, terkait dengan arah reaksi spontan. Arah spontanitas untuk setiap proses itu jelas dari awal dan akhirnya. Yang penting awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, ini tidak perlu melihat bagaimana lintasannya. Terus, entropi merupakan fungsi keadaan untuk menunjukkan arah proses spontan. Entropi ini merupakan ukuran ketidakteraturan. Artinya, kalau tadi spontan itu kan perubahan entropinya lebih besar daripada 0, berarti entropi akhir itu harus lebih besar. Artinya, makin akhir, makin tidak teratur. Berarti itu spontan. Itu bahasa sederhananya, ya. Kemudian, proses spontan berjalan dengan berinteraksinya antar zat dengan menghilangkan rintangan. Dan yang terakhir ini, sistem bertukar energi dan zat. Jadi dalam sistem tetap ada pertukaran energi ataupun zat. Serta volumenya juga bisa berubah. Nah, tadi disebutkan ada besaran entropi. Entropi ini bisa dinyatakan dalam bentuk perubahan entropi total yang sudah jelas merupakan ciri umum untuk mengkaji proses spontan. Jadi ini besaran utama. Nah, entropi total itu perubahannya kalau prosesnya spontan berarti harus lebih besar dari 0. Karena ini kan perubahan itu artinya kondisi akhir dikurangi awal. Supaya positif atau lebih besar dari 0, maka yang kondisi akhir harus
lebih besar dari yang awal. Sementara kalau sama antara awal dan akhir yang menyebabkan perubahan entropinya sama dengan 0, berarti ini reaksinya reversible. Dan sebaliknya, kalau yang kurang dari 0, ini adalah proses yang tidak mungkin. Nah, perubahan entropi total ini diperoleh dari entropi sistem dan lingkungan. Terus ada lagi besaran yang disebut dengan G. G itu adalah energi bebas Gibbs. Ini bisa digunakan untuk menghitung perubahan entropi. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini energi bebas Gibbs-nya. Yang dinyatakan dalam bentuk persamaan, delta G sama dengan delta H T kalikan dengan delta S. Delta G-nya ini adalah energi bebas Gibbs-nya. Kalau ada delta berarti perubahannya. Delta H ini perubahan entalpi, T-nya ini suhu, dan delta S-nya ini perubahan entropi. Nah, karena suhu ini selalu positif, maka perubahan entropi total dan perubahan energi Gibbs-nya ini harus mempunyai tanda yang berlawanan. Artinya, kalau pada proses spontan delta S-nya harus lebih dari 0, maka G-nya harus kurang dari 0. Nah, ini spontan. Kebalikan ya. Karena kan kalau ini lebih dari 0, dikalikan T-nya yang positif, berarti ini otomatis tetap min. Sesuatu ini dikurangi yang min-nya besar, maka ini harusnya jadi kecil. Sehingga di sini delta G-nya kalau kurang dari 0, maka prosesnya spontan. Dan yang reversible ini tetap ya. Delta G-nya sama dengan 0. Satu lagi kebalikannya, kalau delta G-nya lebih besar dari 0, maka prosesnya tidak spontan. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Nah, ada sebatang logam dipanaskan sampai 150 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam air yang suhunya 40 derajat Celcius. Sehingga nih, air menjadi lebih panas dari sebelumnya. Perkirakan apakah proses tersebut spontan ataukah tidak spontan? Coba, bisa menebak dulu? Nah, kita langsung ke pembahasannya. Proses tersebut merupakan proses spontan katanya nih. Kenapa? Nah, karena ketika dua benda yang berbeda suhu, kalau didekatkan, kemudian terjadi kontak antara kedua benda tersebut, maka benda yang suhunya lebih tinggi secara spontan akan mentransfer energi panas pada benda yang suhunya lebih rendah. Nah, seperti ilustrasinya ini. Ini logam yang sudah dipanaskan, kemudian di sini air yang suhunya lebih rendah, logam suhunya lebih tinggi, maka si panas dari logam akan berpindah ke air. Dan air yang awalnya suhunya 40, maka akan lebih panas dari sebelumnya. Sampai akhirnya nanti mencapai suatu titik kesetimbangan, dengan suhu setimbangnya itu ada di antara 40 sampai 150 derajat Celcius. Bagaimana? Bisa dipahami ya, ini cukup mudah. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang lainnya. Nah, di sini ada contoh 2. Apakah reaksi disosiasi AB menjadi A dan B cenderung berjalan spontan pada suhu tinggi atau suhu rendah? Jadi ini kalau ingin spontan, suhunya itu harus tinggi ataukah harus rendah? Nah, kita cek langsung pembahasannya. Yang pertama nih. Reaksi melibatkan pemutusan ikatan. Jelas ya, dari AB ini terurai menjadi A dan B. Nah, karena ada proses pemutusan ikatan, maka harus ada energi yang diserap oleh sistem. Sehingga perubahan entalpinya lebih besar daripada 0. Ya, karena ada energi yang dibutuhkan. Kemudian yang keduanya, kalau melihat kesetimbangan di sini, konsentrasi ataupun mol, berarti dari di sini 2 mol dihasilkan dari 1 mol. Ini kan ada, kalau ini 1 mol, ini 1 mol, sementara asalnya 1,
hasilnya jadi ada 2, berarti ketidakteraturan meningkat. Ya kan? Awalnya 1 jadi ada 2. Karena ketidakteraturan meningkat, maka entropinya atau perubahannya jadi lebih besar dari 0. Karena entropi akhir lebih besar daripada entropi awal. Nah, dari 2 kondisi ini, supaya prosesnya spontan ya, kita ingat kembali dari persamaan perubahan energi Gibbs, yaitu delta H dikurangi T kalikan dengan delta S-nya. Nah, supaya reaksi berjalan spontan, maka kan delta G itu harus kurang dari 0. Nah, kalau ini harus kurang dari 0, berarti suhunya harus tinggi. Nah, kan sudah delta S-nya kan sudah lebih besar dari 0, berarti ini lebih besar dari 0, suhunya harus lebih tinggi lagi. Supaya ini menjadi angka yang besar, dan sesuatu dikurangi yang besar akan negatif. Kalau ini lebih kecil ya, yang menyebabkan delta G-nya juga negatif atau delta G-nya kurang dari 0. Jadi jawabannya proses penguraian ini akan berlangsung spontan jika suhunya tinggi. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Sudah cukup jelas ya? Oke, untuk lebih memahaminya lagi, sekarang kita coba latihan soalnya. Nomor 1. Suatu proses spontan akan titik-titik entropi total dan titik-titik. Di sini ada 2 bagian yang harus diisi. Nah, ini merupakan soal pemahaman ya. Kebetulan nih, ini cukup mudah karena sudah disediakan pilihan jawabannya. Tinggal dipilih ya, ini yang sampai koma berarti di sini, kemudian yang sisanya kalimat ini. Silahkan dipilih dulu mana yang cocok dan tentu saja berikan penjelasannya ya. Kemudian nomor 2. Kryptonit merupakan material fiktif sebagai sumber kekuatan Superman. Kryptonit cair secara spontan membeku menjadi kryptonit padat pada suhu ruang. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, silahkan ini juga dipilih ya, berdasarkan pilihan yang paling tepat. Nanti jawabannya kita bahas sama-sama di grup. Berikutnya, soal nomor 3. Manakah pernyataan berikut yang bukan merupakan proses spontan? Nah, ini yang bukan. Silahkan dipilih juga dan jelaskan alasannya kenapa memilih jawaban tersebut. Kemudian nomor 4. Soalnya, suatu benzena pada tekanan 1 atm mengembun menjadi benzena cair dengan titik didih normal benzena 80,1 derajat Celcius. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, ini juga lebih ke arah pemahaman juga ya. Silahkan dipilih dulu. Kita bahas sama-sama. Dan satu lagi soal yang terakhir yaitu nomor 5. Di bawah tekanan 1 atm, karbon dioksida padat menyublim pada suhu min 78 derajat Celcius. Bagaimana proses perubahan karbon dioksida ya? Yang padat ini menjadi karbon dioksida bentuk gas pada suhu min 100 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, prosesnya apakah spontan, tidak spontan, setimbang, ataukah yang lainnya? Silahkan dijawab dari latihan soal tersebut ya, ada 5. Pembahasannya kita sama-sama bahas di grup ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.